Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dianingsya Nugra dengan NIM akhir 318. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengarahkan presentasi kali ini. Lalu adapun topik yang akan dipresentasikan yaitu rekrutmen manajemen di era pandemi COVID-19. Berikut ada nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Tiara Febrianti dengan NIM akhir 306, Salsa Nur Aida dengan NIM akhir 307, Nur Safitri dengan NIM akhir 315, lalu saya sendiri Fitria Dianingsi dengan NIM akhir 318, Vina Hoirunisa dengan NIM akhir 322, dan Muhammad Hanif dengan NIM akhir 326. Selanjutnya ada pokok pembahasan bab 1. Yang pertama adalah latar belakang pelatihan, yang kedua maksud dan tujuan pelatihan, ketiga lokasi dan waktu pelatihan. Lalu bab 2, yang pertama ada nama kegiatan pelatihan, kedua materi pelatihan, yang ketiga metode pelatihan, yang keempat instruktur kegiatan pelatihan, kelima peserta kegiatan pelatihan, 6 susunan pelatihan, 7 jadwal kegiatan, dan 8 ada RAB. Lalu yang terakhir ada bab 3, ada kesimpulan dan saran. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan kepada Nur Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Safitri dengan NIM 511201315. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari hasil proposal pelatihan kami, berjudul dengan rekrutmen manajemen di era COVID-19. Pola manajemen yang baik juga diperlukan untuk membangun dan mengelola sumber daya manusia sehingga dapat berkembang lebih baik, efisien, dan efektif sesuai dengan realitas perusahaan ataupun organisasi. Nah, proses rekrutmen yang efektif itu akan membawa peluang bagi mereka yang mampu dan terampil dalam memenuhi sertifikasi untuk penyembuhan suatu perusahaan ataupun organisasi. Semakin meningkat era zamannya di mana perkembangan teknologi di era digital itu yang semakin canggih dan juga penggunaan internet juga semakin pesat. Sekarang banyak hal yang dapat dilakukan oleh para orang-orang dengan menggunakan media internet, termasuk juga dalam persaingan antar perusahaan atau juga dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Seperti dari peristiwa sebelumnya, di mana beberapa bulan ke depan itu kehidupan dunia ini belum sepenuhnya normal karena masih adanya penyebaran COVID-19 walaupun dengan skala rendah. Meskipun dalam skala rendah, pemerintah dari berbagai dunia itu masih tetap menjalankan protokol kesehatan, termasuk juga Indonesia. Ini tuh berguna untuk mencegah penyebaran berkelanjutan dan di mana perusahaan itu harus mulai beradaptasi terhadap kehidupan normal dengan menerapkan cara-cara baru dalam berbagai strategi, ya, termasuk juga dalam strategi rekrutmen karyawan. Perusahaan itu mulai mencari cara-cara gitu dengan sistem yang intinya tuh tidak terresiko terjadinya penularan virus dengan memanfaatkan yaitu teknologi digital. Teknologi digital ini dapat mempermudah dalam proses penemuan calon pegawai atau mencari calon pegawai dengan talenta yang terbaik. Perlu banyak pertimbangan dalam pendampingan pandemi COVID-19 itu terhadap tenaga kerja, di mana peran media sosial itu tentu saja tidak berakhir dengan merekrut karyawan aja, tapi juga harus membantu masyarakat untuk menemukan pekerjaan baru gitu ya, atau mempertahankan karyawan setelah direkrut. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan metode rekrutmen sosial atau disebut dengan rekrutmen. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa itu rekrutmen sosial, akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nuraidah dan NIM 5111201307. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yaitu Nur Safitri. Nah, di sini ada maksud dan tujuan. Kami di sini ingin memberikan perkembangan media sosial di era zaman modern dalam hal mengenai pelaksanaan rekrutmen yang lebih terstruktur dan berkualitas, sehingga peserta ini mampu mengembangkan kemampuannya dalam menentukan calon karyawan dan sistem teknologi media sosial. Nah, di sini ada 4 tujuan. Nah, yang pertama yaitu peserta mampu melakukan dan menerapkan proses rekrutmen manajemen. Yang kedua yaitu peserta mampu melaksanakan program rekrutmen secara lebih efektif maupun lebih efisien pada institut, organisasi maupun perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu peserta mampu mengembangkan dan melakukan improve terhadap rekrutmen sistem. Dan yang terakhir yaitu peserta mampu menerapkan strategi rekrutmen berbasis pada the right man in the right time, right place, right track maupun right culture. Baik, selanjutnya di sini ada lokasi dan waktu. Nah, pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 5 Desember tahun 2022 pada pukul 10 pagi hingga jam 3 sore, yaitu di kantor Kom 5, yaitu di Jalan Diponegoro nomor 28, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Jawa Barat, dengan kode pos 40115 dengan menggunakan media yaitu Zoom Meeting maupun Google Meeting. Nah, sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya yaitu Vina. Untuk Vina, dipersilakan. Saya Vina Khairunisa dengan NIM Mahir 322. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai nama kegiatan pelatihan, metode pelatihan, dan juga materi pelatihan. Program kegiatan pelatihan rekrutmen ini dinamai dengan pelatihan rekrutmen manajemen di era pandemi COVID-19 yang dilakukan secara online karena mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk metode pelatihannya adalah off-the-job training karena dilakukan secara online di mana trainer dan peserta tidak berada di tempat yang sama. Lalu yang terakhir yaitu materi pelatihan. Di sini materi pelatihan akan disampaikan oleh 2 pemateri. Yang pertama disampaikan oleh Ibu Dian Putri SEMM mengenai kompetensi, talenta, dan job specification. Lalu materi yang kedua adalah researching strategi, action planning, dan proses evaluation yang akan disampaikan oleh Bapak Gugun Hermawan SEMM. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitria. Baik, saya Fitria Dianisya Anugrah dengan NIM Akhir 318 akan melanjutkan materi tentang instruktur kegiatan pelatihan. Jadi instruktur yang akan memberikan pelatihan mengenai rekrutmen manajemen di era pandemi COVID-19 yaitu yang pertama ada Ibu Dian Putri SEMN dan Bapak Gugun Hermawan SEMN. Lalu yang selanjutnya di sini ada peserta kegiatan pelatihan. Nah, peserta kegiatan pelatihan ini yaitu untuk umum seperti instansi, organisasi maupun perusahaan yang membutuhkan pelatihan rekrutmen manajemen. Baik, materi selanjutnya di sini ada susunan panitia pelatihan. Untuk ketua pelaksana pelatihannya yaitu ada Bapak Hendra Lukmani, lalu wakil ketua pelaksana pelatihan ada Ibu Afifah Sriwanti. Di sini juga ada pematerinya, ada 2, ada yang pertama yaitu Ibu Dian Putri SEMN dan Bapak Gugun HSEMN. Lalu untuk divisi acara ada 5 orang yaitu Agung Akbari, Anissa Sakinah, Salsabila, Agung Malik, dan Amel Putria. Lalu di sini ada divisi sekretaris pelatihan, ada 2 orang yaitu Amelia Rahman dan Rafli Galang. Untuk divisi bendahara itu ada Erna Sambiela dan Guntur Baihaki. Lalu divisi humas ada 3 orang yaitu Putri Andisa, Ayu Nilam, dan Malik. Lalu divisi logistik ada 4 orang yaitu Arkan Abizar, yang kedua Azura Sahreza, yang ketiga Reza Sahrul, yang keempat ada Mutiara Indah. Lalu di sini ada divisi PDD ada 4, itu Indria Mesya, 2 Iriana Pratiwa, ketiga Rian Purnama, dan yang keempat ada Gani Putra. Yang terakhir divisi konsumsi ada 2 orang yaitu Citra Kirana dan Amanda Putri. Baik, materi selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tiara Febrianti. Kepada Tiara Febrianti, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti dengan NIM akhir 306. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya atau RAB. Untuk di jadwal kegiatan ini kita mulai dari jam 10 hingga jam 15.00. Dan yang acara pertama itu pembukaan oleh MC dan sambutan. Itu durasinya 10 menit dan penanggung jawabnya adalah acara dan humas. Selanjutnya ada penyampaian materi ke-1 yang berjudul kompetensi, talenta, dan job spesifikasi. Itu durasinya 60 menit. Penanggung jawabnya oleh PDD, acara, dan humas. Dan untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kita kasih waktu 40 menit. Penanggung jawabnya yaitu PDD, acara, dan humas. Dan selanjutnya di jam 12 sampai jam 12.30 itu ada isoma untuk istirahat. Dan penanggung jawabnya yaitu acara. Untuk jam 12.30 hingga jam 1 itu kita melakukan ice breaking selama 30 menit, ditanggung jawabkan oleh divisi acara. Untuk selanjutnya di jam 13.00 hingga 14.00 itu durasinya 60 menit. Ada penyampaian materi kedua yang berjudul Researching Strategi, Action Planning, dan Proses Evaluasi. Ditanggung jawabkan oleh acara, humas, dan PDD. Untuk selanjutnya ada durasinya 30 menit. Itu ada sesi tanya jawab. Materi yang kedua ditanggung jawabkan oleh PDD, acara, dan humas. Dan di puncak acara itu jam 14.30 hingga 15.00, durasinya 30 menit. Itu pembagian door prize dan penutupan oleh MC, ditanggung jawabkan oleh acara dan PDD. Dan untuk selanjutnya ini ada RAB. Untuk divisi logistik ini hanya memerlukan sewa platform Zoom Premium dan subsidi kuota. Untuk sewa platform ini harganya 35.000 dan subsidi kuota ini 20.000 per 25 orang karena kita mempunyai anggota 25 orang dengan jumlah 535.000. Untuk humas kita hanya membutuhkan honor pemateri, dan pemateri dari pelatihan ini hanya 2 orang. Untuk divisi acara itu mengeluarkan door prize untuk 3 orang, juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Dan untuk konsumsi itu ada nasi box dan snack untuk panitia karena walaupun acaranya online, tetapi para panitia telah berkumpul di satu tempat, yaitu di kantor kita. Dan yang terakhir ada bendahara, nota dan kwitansi. Dan rekapitulasinya dengan total 2.582.000. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muhsinian dengan NIM akhir 326. Berikut adalah kesimpulan dari proposal kegiatan pelatihan rekrutmen manajemen di era pandemi COVID-19 sebagai acuan mengenai pelaksanaan rekrutmen yang terstruktur dan berkualitas, sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuan dalam menentukan calon karyawan yang terpilih dengan penggunaan sistem teknologi media di era COVID-19. Berikutnya ialah saran dalam proses pelatihan rekrutmen manajemen di era COVID-19 perlu ditingkatkan lagi terhadap keefektivitasan dan pemanfaatan dalam penggunaan media yang digunakan secara virtual, yaitu memastikan para peserta harus mampu dalam mengakses aplikasi yang disediakan dalam proses pelatihan, yang diberikan arahan sebelum pelatihan berlangsung dan memperhatikan aspek fasilitas yang disediakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi proposal penelitian dari kelompok 5.
Harapannya semoga menjadi manfaat untuk kedepannya. Terima kasih juga sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.